Upaya pemerintah untuk mempertahankan ketahanan pangan di Indonesia sudah sering dilakukan dengan berbagai program. Salah satunya, Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan telah membuat program yang diharapkan bisa memberdayakan masyarakat menjadi kaum yang mandiri secara ekonomi dan sosial melalui program Kawasan Mandiri Pangan. Masyarakat dilatih agar bisa memproduksi bahan pangan melalui urban farming. Hal ini sebagai upaya pemenuhan ketersediaan pangan di perkotaan yang dapat memperpendek proses distribusi pangan, mengurangi harga jual, meningkatkan daya beli masyarakat, dan dapat mengurangi pengeluaran rumah tangga. Bagaimana kontribusi masyarakat dalam memanfaatkan lahan terbatas? Bagaimana memaksimalkan potensi pertanian dengan menjalankan konsep urban farming? Dan bagaimana pelaksanaannya? Bersama saya Harlino Nanda, let's talk about it. Wah pemirsa, ternyata program kali ini diambil alih nih sama seseorang yang berada jauh di sana di negeri Belanda. Mungkin yang udah nonton episode sebelumnya nggak asing sih, karena sempat kita bahas tentang sampah plastik ya. Dia adalah mahasiswa di Wageningen University and Research Belanda dan juga Direktur Agrituner Initiative. Harlino Nanda Prayuda SP. Langsung kita sapa. Halo Harlino, ketemu lagi nih hari ini. Iya. Kalau biasanya aku nanya gimana kabarnya, sekarang gimana perasaannya karena opening. Bukan acara. Jangan-jangan next episode sama kamu nih nanti narasumbernya. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Aku mengambil alih programnya dari Belanda gitu ya. Semoga jadi repot tuh. Kenapa tuh? Beda jam. Iya juga sih. Tapi nah, tadi kan pas opening aku sempat nguping lah ya, kamu ngomongin apa? Ini kayak tentang gimana sih upaya pemerintah untuk membuat ketahanan pangan yang ada di Indonesia. Salah satunya diterjemahkan dalam program urban farming. Ini mungkin belum banyak pemirsa yang tahu urban farming itu apa, contohnya gimana, dan manfaatnya apa sih? Oke, jadi kalau ngomongin urban farming, pertama paling amannya dulu nih kita samain dulu persepsinya gitu. Oke. Dari mana kita ngebahas ini gitu ya. Urban farming sendiri yang Harlino tahu, ini tuh kayak kegiatan produksi makanan dalam arti luas gitu. Cuman dilakukannya di kota gitu atau di wilayah padat penduduk katakanlah seperti itu masuk kategori urban farming kayak gitu. Oke. Terus contohnya nih biasanya yang bisa dilakuin kegiatan urban farming? Dari mulai berkebun, terus misalkan kayak punya tanaman gitu ya di halaman, itu berkebun juga sih. Itu yang skala paling kecilnya berkebun lah ya. Terus juga kalau misalkan mau pakai kayak hidroponik, terus mau pakai yang vertical farming dan segala macam, itu macam-macamnya urban farming kayak gitu. Oke, berarti sebenarnya nggak terikat terhadap lahan yang misalnya harus luas, terus kita baru bisa melakukan kegiatan perkebunan atau apa. Nah, kayak misalnya nih di rumah, rumahku nggak ada sama sekali tuh tanah semua paving ya gitu tuh. Nah, apakah ada harapan nih makhluk-makhluk seperti saya untuk masih bisa melakukan urban farming di rumah? Tentu saja masih ada harapan nih. Jadi kan tadi udah sempat disebut juga kayak ada namanya hidroponik. Hidroponik itu kamu bisa bertani gitu ya atau melakukan kegiatan pertanian tanpa tanah kan. Jadi kayak hidroponik itu yang pakai paralon tuh, yang ada paralonnya pipa ya, air membuin sayur di situ, itu bisa banget dan disusun ke atas vertikal gitu. Oke, tanaman apa ya kira-kira yang gampang nih ibaratnya untuk pemula banget, ntar pulang aku mau langsung beli tanaman ini buat coba di rumah gitu? Kira-kira apa ya yang paling kamu sukanya makan apa? Misalnya kayak di rumah kan saya karena untuk numbuhin doang tuh gampang, tapi ngerawatnya nih yang nanti jadi
PR gitu. PR. Kalau di rumah mungkin tomat atau cabe gitu ya, karena buat sambel terus di jus gitu. Itu aman sih, itu bisa banget sih untuk sebagai permulaan. Gitu. Oke. Tapi biasanya yang paling gampang ya kalau mau mulai coba-coba nanam gitu, tanam apa coba? Bawang daun. Bawang daun tuh yang hijau panjang itu. Bawang apa ya? Bawang prei. Bawang prei. Oh, kenapa tuh kalau lebih mudah? Daun bawang lah ya. Karena kan kayak misalnya dia itu sejenis umbi gitu kan. Jadi ketika dipotong, kan ada bagian putih sama hijau. Jadi kayak yang putihnya jangan sampai habis saja. Nah itu yang ditanam, dia nanti akan tumbuh sendiri gitu. Kayak ditaruh aja misalnya di tanah atau di dalam gelas yang isinya air gitu. Bisa? Bisa tumbuh, ya. Bisa tumbuh lagi. Wah, bisa dicoba nih ntar di rumah. Baru tahu. Urban farming itu menarik banget loh. Gampang buat, ya. Ya, sekarang bahkan ya Harlino di sini di Wageningen, dia tinggalnya ada tanda kutip di apartemen, di housing kan di lantai 10 gitu kan. Di kamar sebesar itu, tanda kutip. Punya tuh kayak ada tomat, ada nanam tadi bawang daun juga, terus lagi kemarin sempat coba nanam labu di dalam kamar. Serius? Cuman tumbuh gagal sih karena kan jadi karena ditaruh di pinggir jendela, kan lagi summer juga kan panas, bukan jendela, anginnya masuk patah si labunya. Jadi kayak ya sedih. jadi kompos deh gitu. Oh, media tanamnya pakai apa? Pot? Kemarin, nah ini nyambung sama yang plastik kemarin, Harlino pakai kemasan-kemasan bekas gitu. Jadi kayak misalnya kalau beli beras kan di sini 2 kiloan ya, kecil gitu. Atau ada yang 5 kilo, jadi pakai itu buat di reuse gitu. Jadi pot tanaman. Oh, seru juga ya. Oke. Terus abis itu kamu petik sendiri hasilnya, terus dimakan sendiri? Memang belum panen. Oh, belum panen, udah hancur duluan? Baru summer kan. Oke. Baru summer juga kan, jadi masih tumbuh. Kalau yang tadi labu, ya gagal di perjalanan. Oke. Kalau dari sisi jumlah, apakah bisa banyak nih kalau di dalam kamar? Kalau Harlino sendiri berapa jumlah pot mungkin yang ada di rumah? Secukupnya di pinggir jendela. Jadi tetap harus kena cahaya matahari ya? Iya harus. Kalau nggak kena nanti daunnya bisa kayak jadi kuning atau rontok dan seterusnya. Jadi memang cahaya matahari itu cukup krusial buat tanaman. Oke. Nah, pernah juga nih baca artikel kalau ternyata tanaman kayak aktivitas untuk melakukan urban farming ini juga bisa digabungin nih sama aktivitas yang lain, kayak misalnya ada binatang atau apalah itu, berternak mungkin ya. Tapi kita akan bahas di segmen berikutnya, jangan kemana-mana, tetap di program Let's Talk. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih bersama Harlino Nanda Prayuda. Nah, kita masih mau bahas tentang urban farming. Tadi Harlino ngasih cerita nih kalau dia juga di Belanda melakukan urban farming di kosnya sendiri gitu, seru banget. Nah, tapi bisa nggak sih sebenarnya urban farming ini digabungin sama mungkin aktivitas beternak? Kalau nggak salah nih aku pernah baca artikel, jadi ada kayak orang punya ember, dikasih lele di bawahnya, terus di atasnya ditumbuhin kangkung kayak gitu. Itu possible nggak sih? Dan kok mereka bisa berdamai, hidup beriringan bersama dalam satu tempat? Gimana Harlino? Oke, menarik. Terima kasih pertanyaannya. Ini yang mau aku jelasin juga. Sebenarnya kalau yang untuk lele sendiri, jadi mungkin tahun lalu kali ya. Tahun lalu atau awal tahun ini juga sempat viral ya, kayak budik damber kan namanya, budidaya ikan dalam ember. Jadi kayak bawahnya lele, terus atasnya ada kangkung. Jadi itu sangat memungkinkan karena memang ada namanya itu aquaculture gitu loh. Jadi kayak nutrisi tanaman itu dari ikannya itu. Jadi kayak aktivitas ikan itu kan yang dia melakukan metabolisme dan sebagainya, menghasilkan juga kayak nanti ada unsur-unsur haranya itu dari aktivitas ikannya itu loh, untuk diserap ke tanaman.
nanti ada prosesnya lagi, terus bikin circular system gitu. Oh gitu. In short. Sederhananya gitu. Oh, berarti ibaratnya kangkungnya bisa kita panen, terus lelenya masih sama nih, kita kasih tanaman lainnya lagi di ember yang sama nggak masalah? Atau harus beda kalau udah dipanen? Itu kayak harus gitu. Jadi kayak budidayanya tetap kayak lele juga dengan perlakuannya. Lele kan kayak misalnya dalam berapa minggu dia harus diganti airnya, misalnya kayak gitu kan juga harus dipertimbangin gitu sih. Tapi dia bisa barengan gitu. Kalau kayak yang waktu itu pernah Harino lakukan, jadi kayak di salah satu kayak kawasan agrowisata di Bandung, di Lembang, itu juga kayak gitu di circular. Tapi memang kayak nanti ketika antara tanamannya yang harus diganti duluan atau ikannya yang dipanen, jadi kayak nggak terus gitu. Ada waktu-waktu tertentu yang memang harus diperlakukan khusus gitu. Wah, seru juga nih. Kayaknya pemirsa nih banyak yang mau coba abis ini beli ember, lele di pasar, langsung sama kangkungnya. Kangkungnya berupa bibit apa harus udah ada akarnya gitu nggak sih? Tergantung sih. Kalau biasanya kalau yang kayak kangkung itu memang mudah dari biji banget, dan benihnya itu mudah dibeli di mana-mana. Apalagi sekarang ada kayak toko online dan segala macam. Jadi urban farming itu lagi mudah banget untuk dicoba gitu. Gitu sih. Dan tadi ini yang pertama banget dari pertanyaan Nisa, kayak itu digabung sama berternak gitu ya misalnya. Kalau itu jatuhnya sebenarnya by definition secara pengertian gitu, itu maksudnya mixed farming sih, karena dia produksi tanaman dan juga livestock. Ya kayak tadi ternak itu maksudnya livestock gitu. Jadi di mix. Kalau di urban itu cukup jarang sebenarnya, selain yang tadi yang selain yang ikan misalnya yang tempatnya lebih kecil kan. Jadi kalau misalnya melihara ayam, melihara sulit sapi, ya. Cukup sulit dengan lahan yang terbatas di wilayah urban, di perkotaan. Oke, baik. Nah, ini aku juga sempat baca ada artikel yang ditulis sama Harino juga. Judulnya Making a Flower Garden, Greening the House, Dissolve the Unhappy Thought. Ini bahas apa sih? Apakah muncul dari keresahan Harino sendiri atau mungkin ada teman-temannya yang mulai stres karena saat WFH ini gak ada kegiatan? Oh, itu ditulisnya sama teman di Agritunda juga, sama Evi. Aku bantu editing aja. Oke. Sebagai tim kita ya kayak discuss tentang gimana sih kegiatan berkebun itu jadi stress relief gitu, kayak pereda stresnya. Kita suntuk di rumah, nggak bisa ngapa-ngapain, kita berkebun. Dan itu juga sebenarnya hari melakukan kenapa ada tomat dan daun bawang di Oh, I see. Karena stres. Iya mungkin, tapi lebih kayak ketika kita nanam itu kayak kita aktif kan, bergerak, kita juga dalam tanda kutip memperindah lingkungan sekitar kita. Dan yang paling rewardingnya itu adalah nanti ya kita bisa panen hasil gitu. Kayak sekarang udah nggak pernah belanja bawang daun lagi gitu ke supermarket, karena ya tumbuh terus dan bisa digilir kan. Jadi itu semacam apa ya, riset mini juga gitu. Oh, benar-benar. Apalagi studinya Harino memang tentang itu ya, di bidang pertanian. Oh, enggak juga. Enggak. Jadi walaupun jurusan plant scientist, tapi Harino lebih belajarnya ke yang kayak genetika, ke yang pemilihan tanamannya gitu. Jadi kalau yang tadi lebih kayak apa ya, katakanlah crop system. Oke. Tadi sempat dibilangin juga ketika rewardnya adalah bisa panen kan, akhirnya bisa ngirit duit lah ya, setidaknya kalau buat anak kos bisa dibeliin yang lain. Tapi kalau misalnya ternyata masyarakat ini punya lahan yang lebih besar gitu, bisa selain di dalam kamar juga di luar mungkin ada pekarangan, bisa nggak ya kira-kira jadi peluang usaha baru? Wah, ini saat pandemi punya usaha urban farming. Nah, ini menariknya lagi adalah, jadi kalau ngomongin urban farming atau pertanian secara umum, lebih rewardingnya lagi ketika skalanya besar gitu kan. Jadi ketika tadi hanya cukup untuk diri sendiri gitu, dan misalnya untuk satu rumah nih kalau yang di halaman, tapi ketika itu dilakukan secara komunal dalam satu wilayah, katakanlah satu RW aja atau satu RT, itu dampaknya akan jauh lebih besar, dan tadi peluang usaha barunya kolaboratif antar warganya juga dapat kan gitu. Jadi kayak rewardingnya makin besar lagi kayak gitu nih. Oke, kalau di Belanda sendiri nih kondisi COVID kayak gini, orang-orang melakukan hal-hal di bidang pertanian kah masih? Atau ini ngomongnya di luar urban farming sih,
gitu. Kira-kira gimana kalau di sana? Masih, jadi memang Belanda juga banyak sekali lahan pertaniannya. Nggak banyak, maksudnya kayak Belanda adalah katakanlah lumbung pangannya Eropa gitu. Jadi ketika pandemi ini hadir ke dunia, cukup mengganggu aktivitas pertanian di Belanda. Gitu. Kayak misalnya produknya kan biasanya produksinya masif kan gitu kan. Itu tidak terserap, terus kayak nggak bisa diekspor karena ada restriksi dan lain-lain. Jadi itu cukup berdampak di awal-awal tahun lalu. Itu dari studi yang dilakukan sama Wageningen juga gitu. Jadi hari ini sempat baca publikasinya bahwa itu mempengaruhi ke aktivitas pertanian di Belanda, terutama di bagian hilir. Jadi ketika produksinya nggak masalah kan, karena lahan pertanian di sini katakanlah berapa hektar dikerjain sama 2-3 orang pakai traktor, nggak kerumunan kan gitu kan. Iya, benar, tapi ketika dia harus transport, dia harus itu yang sulit. Siap. Nanti kita masih ngomongin soal pertanian di Belanda kayak gimana, tapi di segmen berikutnya jangan kemana-mana, tetap di Let's Talk. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih bersama Harlina Nanda Prayuda. Nah, tadi kita di segmen sebelumnya ngomongin gimana sih pertanian di Belanda. Sebenarnya sempat terganggu saat COVID ini di hilir gitu ya, belum selesai tadi menjelaskan. Apakah ini yang maksudnya terganggu di proses distribusinya? Sampai misalnya orang-orang kesulitan mendapatkan bahan makanan atau gimana tuh ceritanya? Kalau yang masalah kesulitan bahan makanan, dari yang Haryo dengar sih sempat terjadi kayak beberapa hari aja kayak di beberapa supermarket tuh kalau langka gitu stoknya, cuman nggak lama ya udah restock lagi, udah penuh lagi. Tapi lebih ke kayak secara globalnya adalah dari mulai permintaannya turun, terus distribusinya nggak ada gitu kan, karena terhenti semuanya, lagi bingung gitu kan mau diekspor kemana nih gitu. Nah apalagi kayak misalkan di Belanda sendiri kan industri pertanian yang salah satu besarnya selain dari tanaman pangannya kayak misalnya kentang, terus sayurannya tadi, itu juga yang bunga-bunga nih, ornamental. Nah itu yang lebih terdampak juga gitu, karena lagi-lagi kayak barang-barang pertanian ini, produk hasil pertanian itu kan kayak punya umur simpan lah gitu kan. Dia nggak bagus seterusnya gitu kan, dia misalnya kayak 3-4 hari udah menurun kualitasnya dan seterusnya. Jadi kayak ketika ada delay dari kayak misalkan aturannya nggak boleh berangkat hari ini, terus misalnya nggak ada di sini dan situ, itu kan nanti barangnya ada nih tapi kualitasnya udah turun gitu kan, jadi ya terbuang gitu kan, kena jadi waste lah. I see. Oke. Soalnya emang nggak lama. Oke, siap. Nah, ini mau ngomongin soal agrituner lagi nih. Mungkin pemirsa yang sebelumnya udah nonton tahu soal agrituner. Tapi yang belum nonton ini mungkin perlu dijelaskan lagi, karena memang concernnya agrituner adalah ke arah pertanian sendiri. Gimana nih Harlino? Agrituner udah Harlino rintis dari 2017 bersama teman-teman juga. Kita fokusnya di kegiatan-kegiatan pertanian yang juga punya manfaat gitu untuk lingkungan dan perubahan iklim. Jadinya kita kayak ngasih pelatihan, terus seminar, workshop, dan macam-macam. Kayak kita keliling ke sekolah-sekolah, kayak ke beberapa SMP, SMA, dan sekarang sih di Panti Asuhan di Bandung. Kita stay udah kurang lebih 2 tahun, berarti ini tahun kedua kita stay untuk membina adik-adik panti, develop, mengembangkan urban farming itu tadi. Jadi di rooftopnya Panti Asuhannya itu kan bertingkat, ada sekarang kayak kebunnya gitu, sayurannya. Kita ajarin adik-adiknya untuk panen, untuk nanam, sama abahnya juga di situ, apa ngurusnya di situ juga support banget gitu. Jadi ya agrituner merasa sangat welcome banget sama di Panti Asuhan. Boleh disebut namanya? Boleh, silakan. Boleh ya? Boleh. Jadi di Panti Asuhan Taman Harapan Muhammadiyah di Bandung, teman-teman agrituner dan sama Kompas Pantinya
mungkin punya cukup hubungan baik lah. Oh, terus selain itu kalau nggak salah lagi nih di Instagramnya AgriTuner ada namanya AgriTuner Talk. Nah ini mungkin segmentasinya beda ya. Kalau tadi yang program Gentra itu ke anak mungkin usianya yang masih remaja ke anak-anak. Kalau yang AgriTuner Talk ini gimana nih? Karena seolah-olah ini untuk yang membutuhkan pendidikan lebih lah terkait edukasinya tentang pertanian. Apa sih ini programnya? Benar banget Nisa. Jadi kalau yang tadi di Gentra itu kita sasarannya anak usia kuliah ke bawah, 20 tahun ke bawah. Tapi kalau yang AgriTuner Talk ini lebih ngebahas kayak sisi lain gitu. Setelah lulus kamu mau ngapain? Atau ya jadi kayak anak-anak atau orang-orang yang di masa transisi itu. Gitu. Jadi kita kenalin kayak di episode pertama kayak gimana rasanya kerja di bidang pertanian dan kayak sekarang tentang yang ini akan minggu ini tanggal 18 Juli di tanggal 18 Juli ini kita bakalan ngebahas tentang microbiology, tentang mikrobiologi kayak bagaimana itu bermanfaat untuk kita di bidang pangan dan terus jadi kayak memang untuk membuka apa ya insight memberikan insight gitu untuk teman-teman. Oke, ini gratis apa berbayar nih? Misalnya ada pemirsa yang pengen join. Sejauh ini gratis dan juga kita senang juga bisa ketemu sama orang-orang baru. Jadi kayak yang datang AgriTuner Talk ini ternyata karena diadakannya secara daring juga. Jadi teman-teman waktu itu kayak ada yang dari Lampung, dari kalau nggak salah dari Jawa Timur juga ada. Padahal kan kayak kita juga tim AgriTuner sendiri terpencar nih di Indonesia, juga ada yang di Malang, ada yang di Bandung, ada yang di Jakarta, bahkan Harlino sendiri lagi di Belanda. Dan acaranya masih jalan gitu, jadi kayak kita senang juga gitu untuk kayak gitu. Wah mantap, ini luar biasa ya. Terakhir nih Harlino, kasih satu wejangan nih buat pemirsa biar mau melakukan urban farming di rumah nih. Urban farming itu rewarding dan pleasuring. Kita nggak akan pernah tahu rasanya kalau kita belum pernah coba. Jadi cobain dulu untuk urban farming karena gimana ya? Yang membuat Harlino suka sama bidang pertanian juga karena satu-satunya bidang yang kasih kita makan ya kayak pertanian secara luas ya, maksudnya ya pertanian ini gitu kan. Tadi either ya antara ya produksi tanamannya atau livestocknya itu tadi si hewan. Jadi ya bidang pertanian ini tuh penting banget dan menarik untuk kita coba gitu. Dalam skala apapun ya yang penting coba dulu aja. Jadi step by step karena itu akan bikin kita lebih connect sama nature, lebih menghargai apa yang kita punya kayak gitu. Wow, dalam banget sih. Kita nggak akan pernah tahu kalau kita belum pernah coba. Iya loh, benar. Berarti yang ikut AgriTuner Talk juga mungkin banyak ya yang background pendidikannya bukan dari pertanian seperti itu? Iya, banyak sekali yang kayak macam-macam. Ya orang yang interest, orang yang tertarik sama topiknya gitu, kayak kemarin ada yang kayak communication science, terus ada yang dari statistik juga, jadi memang macam-macam. Gitu. Ini boleh nggak sih misalnya ada masyarakat umum yang aku pengen dong sharing di AgriTuner Talk gitu, walaupun dia mungkin backgroundnya bukan dari pertanian tapi kayak punya usaha yang misalnya menghasilkan berapa ratus juta dalam sebulan ya misal nih. Bolehkah bergabung? AgriTuner sampai sekarang pengen AgriTuner Talk-nya jadi platform yang terbuka untuk umum juga, jadi kita open banget, kita terbuka banget untuk kolaborasi yang bisa dilakukan sama pihak-pihak lain kayak gitu. Jadi itu jadi salah satu yang menarik sih kalau memang bisa. Infonya bisa dilihat di mana nih Harlino? Kalau yang AgriTuner Talk ini bisa di web dan paling cepet sih di email aja ke agritunerinitiative@gmail.com. Di situ kita bisa interaksi atau ya DM lah di Instagram. Itu nanti langsung direspon sama adminnya. Adminnya aktif ya, Harlino sendiri jangan-jangan. Ada teman yang ada, siap. Oke, siap. Thank you so much buat Harlino sudah berkenan untuk sharing lagi di sini dengan tema urban farming. Semoga ilmunya bermanfaat juga. Kemudian banyak nih pemirsa akhirnya mulai mau coba urban farming, bahkan mungkin join di kegiatan-kegiatan dari AgriTuner. Pemirsa bisa lihat langsung di Instagramnya @agritunerinitiative atau di Instagramnya www.agritunerinitiative.or.id. Bener ya?
Oke, siap. Oke, thank you Harlino. Kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Oke, dan pemirsa, kalau tadi episode hari ini dan di next episode kita akan bahas tema-tema berikutnya. Jangan lupa saksikan terus Let's Talk setiap hari Senin, Selasa, dan Rabu pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di UB TV Aktif Kreatif. See you all.